Tiga hal yang perlu kalian perhatikan tentang poin penalti Shopee ini. Belum sampai dikirim itu udah terbatalkan oleh sistem Shopee. Ready stock nggak? Kalau ready stock, katakan ready stock. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokosuru and happy watching. Hai semuanya, di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang Shopee Point Penalty. Buat teman-teman yang belum tahu, di Shopee itu ada yang namanya Point Penalty. Jadi kalian harus berhati-hati, tidak hanya memberikan keuntungan, terus kemudian kebahagiaan seller, terus kayaknya jualannya lancar saja, tapi juga ada hal yang perlu diperhatikan, yakni menjadi penjual yang baik, dimana penjual yang baik ini memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kesenangan kepada pembeli dengan penjualan, terus kemudian dengan menunggu dan dengan diberikannya ulasan positif dari customer atau pembeli dan hal-hal yang sekiranya tidak melanggar Shopee. Nah, ada tiga hal yang perlu kalian perhatikan tentang poin penalti Shopee ini. Bagaimana agar bisa menjadi penjual yang baik. Tiga hal ini yakni mencakup tentang penyelesaian pesanan, terus kemudian produk dan deskripsi, dan yang terakhir yakni respon chat. Penyelesaian pesanan pastinya ketika ada orderan itu penjual langsung merespon dan mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh customer. Tidak menunggu sampai waktu tenggang, tidak menunggu sampai waktu pengirimannya selesai. Maksudnya waktu pengiriman selesai. Jadi belum sampai dikirim itu udah terbatalkan oleh sistem Shopee. Nah, sebaiknya ketika produk sudah habis itu langsung diedit untuk stoknya itu langsung dikosongkan, atau kalau enggak diinformasikan bahwa stok kosong. Kemungkinan besar kan kemungkinan besar sih ya 50-50 lah kemungkinan customer mau diganti dengan produk yang lain yang masih ready, atau kalau tidak ya mungkin mau ganti pesanan atau gimana. Pokoknya ada sih solusi lain yang mungkin kalian tidak mengiranya. Jadi sebaiknya kalau habis ya informasikan saja bahwa produk habis dan belum diedit begitu. Terus tentang deskripsi dan produk yang ada itu, foto yang ditampilkan itu sesuai dengan produk yang kalian jual. Terus kemudian deskripsinya juga sesuai. Kalau yang dijual itu ada 3 warna, contoh jualan kerudung, ada size-nya S, M, L, terus kemudian ada warnanya merah, kuning, biru. Apakah itu sudah sesuai? Size S itu panjangnya seberapa? Terus kemudian size M itu panjangnya seberapa? Contoh semuanya panjang size S itu 62 bagian depan. Terus kemudian kalau yang L itu 80 bagian depannya panjangnya menutup dada, itu sudah sesuai atau tidak? Itu dicek kembali buat teman-teman agar tidak mendapatkan respon negatif dari pembeli. Terus kemudian yang terakhir yakni respon chat. Nah, respon chat ini biasanya untuk meyakinkan pembeli ketika akan membeli produk. Biasanya tanya, ready stock nggak? Kalau ready stock, katakan ready stock. Kalau nggak ready stock, ya lebih baik katakan bahwa itu produk tidak ada. Jangan kemudian kita tuh merasa, wah ada yang mau beli nih, asal jawab ready stock padahal produknya udah habis dan dikirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Itu jangan sampai kalian seperti itu. Terus respon chat itu juga biasanya tanya mengenai, bukan cuma sekedar ready stock ya, ada yang tanya apakah warna biru size L itu ada, apakah warna biru size M itu ada. Nah, itu disesuaikan dengan keinginan pembeli. Kemudian kita sebagai seller itu meresponnya dengan baik, tidak hanya mengatakan bahwa ready, ada, iya. Nah, di sana kalian bisa menggunakan fitur stiker chat Shopee. Kalau semuanya ada atau baik, kalian bisa memberikan ekspresi-ekspresi yang bisa meyakinkan dan bisa membahagiakan mungkin ya. Karena kita sebagai seller itu ramah itu adalah nomor 1 kalau menurut saya. Soalnya banyak teman-teman yang sebagai pembeli itu kalau waktu aku ngadmin itu, kalau sama aku itu ngerasa lebih enjoy karena ramah gitu. Wah, ternyata ramah ya ini ya. Itu juga nanti di ulasan ada yang menulis seperti itu.
seller ramah, terus kemudian produk-produknya juga bagus apa gitu, itu bisa menjadi poin plus buat teman-teman. Jadi 3 hal itu harus kalian pastikan kalian bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Nah, kemudian kalau semuanya kita mendapatkan poin penalti, itu maksudnya gimana sih? Nah, performa toko itu buruk, terus kemudian ulasan-ulasan negatif itu banyak, terus kemudian ya banyak pelanggaran yang mungkin kalau teman-teman itu lakukan. Caranya gimana sih untuk menghilangkan poin penalti Shopee? Nah, untuk mengatasi poin penalti tadi, biasanya kan banyak ulasan negatif, terus kemudian kita terlambat untuk mengirim produk, terus respon chat yang buruk. Poin-poinnya tuh banyak sekali. Nah, yang paling krusial itu kita terlambat mengirimkan produk. Pastikan ketika ada orderan itu langsung dikirim produknya. Jangan sampai menunggu masa tenggang, terus kemudian sampai terbatalkan oleh Shopee, itu bisa menambah poin penalti. Terus kemudian ulasan negatif itu disesuaikan dengan produk yang kalian jual. Katakan kalau seumpamanya itu produknya KW atau duplikat, katakan saja bahwa itu duplikat. Mungkin saja kalian yang menjual produk duplikat itu mengatakan bahwa barang itu original asli, padahal produk tersebut itu duplikat atau KW. Nah, itu bisa memberikan teman-teman pembeli itu memberikan ulasan negatif pada kalian, biasanya bintang 1. Kalau semuanya ada bintang 0, aku akan memberikan bintang 0 kepada seller ini. Terus seller nggak bener atau apa, itu ya kita sebagai seller harus introspeksi juga ya. Kalau kita semuanya kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi masih ada yang seperti itu, ya kita bisa mengajukan banding. Untuk mengajukan banding nanti aku akan sharing di lain waktu, karena mungkin ini nggak bisa mencakup semua materi yang dibahas tentang Shopee poin penalti tadi. Terus kemudian respon chat. Biasanya respon chat itu kita kan mendapatkan chattingan dari pembeli, langsung respon ketika ada pertanyaan, langsung dijawab, langsung dijelaskan apa yang diinginkan oleh Shopee, oleh pembeli dan melalui Shopee. Dan buat kalian itu ada yang namanya auto reply atau auto text, itu bisa kalian gunakan. Fitur-fitur tersebut bisa kalian gunakan juga. Buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa tanyakan pada saya, nanti akan saya berikan informasi tentang auto reply, terus kemudian auto text yang ada, itu bisa memberikan kemudahan pada kalian. Hal-hal yang mungkin kalian tidak tahu bahwa kalian tuh mendapatkan poin penalti Shopee. Yang pertama, penyelesaian pesanan, terus kemudian produk keterlambatan pengiriman produk, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi ketika ada orderan, kalian harus langsung memberikan atau mengirimkan produk yang pembeli beli. Kemudian tentang mengenai produk, yakni kalian mungkin saja menjual produk yang dilarang, entah itu produk ilegal, terus kemudian produk yang tidak boleh dijual belikan secara bebas, contoh senjata atau apa, itu yang kalian harus perhatikan. Terus kemudian ada pengunggahan produk spam. Produk spam ini apa? Kalian menjual produk-produk yang mengambil gambar secara ilegal, produk original dari suatu brand yang terkenal. Contoh saja H&M, kalian menjual kaos H&M padahal itu bukan kaos H&M, itu kalian cuman menyablon gitu. Itu bisa saja kalian mendapatkan poin penalti dari sana. Kemudian produk pre-order, jadi di Shopee itu ada yang namanya kayak produk pre-order, tapi kalau kalian melampaui batas dari yang ditentukan, kalian akan mendapatkan poin penalti. Jadi ada, nggak semua yang kita jual tuh nggak boleh pre-order, ada beberapa yang harus ready stock, tuh yang kalian perhatikan. Terus kemudian yang poin selanjutnya, yakni penyalahgunaan ini bisa saja kalian itu menyalahgunakan gratis ongkir. Jujur aku pernah
membuat 3 kalau nggak 2 akun Shopee, dan akhirnya yang 2 akun ini dihapus oleh Shopee karena ya termasuk penyalahgunaan sih ya. Aslinya saya juga nggak terlalu memikirkan bahwa mendapatkan poin penalti karena hal itu, terus kemudian dihapus oleh Shopee. Ya kita kan dulu, kalian yang tahu garis ongkir itu nggak banyak, cuma 1-2 kali dalam 1 bulan. Nah baru-baru ini diupdate, padahal dulunya itu garis ongkir terus. Nah kan jadi terus kemudian kalau aku order produk yang aku jual kan kayak dapat apa ya, notifikasi bahwa garis ongkirnya udah habis. Jadi ya aku berpikiran untuk membuat akun Shopee yang lain untuk mendapatkan garis ongkir itu aku dihapus langsung dari Shopee. Respon chat, nah respon chat ini kalau semuanya kalian menggunakan kata-kata kasar terus kemudian slow respon, itu bisa saja kalian mendapatkan poin penalti dari sana. Jadi sebaiknya kalian sebagai seller, teman-teman penjual itu menggunakan kata-kata yang baik, terus kemudian ketika ada chat tuh langsung direspon chatnya. Jangan semena-mena, nggak semena-mena sih. Jangan kayak meremehkan penjual lah. Kadang tuh penjual tuh emang sadis kalau semuanya ya order barang udah sesuai, terus kualitasnya juga bagus, pokoknya sudah bagus semuanya. Cuman karena respon chat itu kadang kita mendapatkan poin 1 bintang maksudnya. Nah itu bisa menambahkan poin penalti kalian. Jadi itu mungkin yang bisa aku share ke kalian, ke teman-teman semua. Pastikan agar kalian bisa menghilangkan poin penalti yang ada. Yang pertama tadi mengirimkan produk atau memperhatikan pengiriman produk. Jadi ketika ada orderan langsung dikirimkan. Terus kemudian ada tentang produk tadi, produk dan deskripsi. Kalian pastikan produk dan deskripsi itu udah sesuai dengan yang kalian jual. Jangan mengupload atau menjual produk ilegal, produk spam, terus produk yang melanggar peraturan Shopee itu. Terus kemudian yang selanjutnya respon chat. Oh ya, penyalahgunaan itu kalian mungkin saja seperti saya tadi ada kasus ini membuat 3 akun Shopee, kemudian yang 2 dihapus, yang ada cuma 1, yang sekarang bisa digunakan cuma 1. Terus selanjutnya tentang yang terakhir respon chat itu. Mungkin itu, terima kasih and see you next time.